خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد سيد الأنام وعلى آله وصحبه الذين هم ينابيع العلوم والحكم. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal dan sudah berjalan 20 hari lebih, yang menandakan kita sudah berada di dalam nuansa bulan Maulid yang bagi kita identik dengan kegiatan perbaikan gizi insyaallah. Dan tentu masing-masing kita sedang berpikir menghitung-hitung kapan kita akan buat kegiatan maulid, seberapa besar anggaran dan seberapa ramai orang yang akan diundang. Salawat salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian, kepada guru-guru kita baik yang masih hidup ataupun yang sudah berpulang ke rahmatullah, yang dari mereka kita diajarkan peradaban, diajarkan pengetahuan, yang dari mereka pula kita mewariskan ada banyak hal. Salah satu diantaranya adalah kekayaan, yang dengan kekayaan tersebut kita bisa menikmati kehidupan di hari ini dalam berbagai bentuk kemewahannya, walaupun sering diantara kita lupa sekedar mendoakan kepada mereka yang telah menjadikan kita berada pada posisi yang sekarang ini. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, tadi kita memulai pujian kepada Allah dengan ungkapan alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Khalaqal insana anzalal Qur'an. Ada persoalan yang menarik. Allah Ta'ala ketika mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau dibekali dengan mukjizat. Ada banyak mukjizat, tapi yang terbesar di antara semua mukjizat itu adalah Al-Qur'an. Ketika saya masih sekolah SD dan SMP, saya tidak paham di mana hebatnya mukjizat Al-Quran dibandingkan Isra dan Mi'raj, dibandingkan bulan turun ke bumi untuk bersyahadat di hadapan Nabi. Di mana letak hebatnya mukjizat Al-Quran dibandingkan mukjizat-mukjizat yang lain, termasuklah dengan dibandingkan nabi-nabi sebelumnya. Bagaimana Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang mati, bagaimana Nabi Musa alaihissalam membelah lautan. Tidak masuk dalam benak saya bagaimana Al-Quran itu menjadi mukjizat yang terbesar. Tapi seiring waktu, ketika kita belajar memahami dan mendalami sedikit demi sedikit, baru kita sangat yakin bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat yang terbesar dari semua mukjizat yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelumnya. Salah satu karakteristik keistimewaannya,
Kemukjizatan Al-Quran itu terus berlanjut bahkan 14 abad sejak pertama kali Al-Quran diturunkan. Sedangkan mukjizat Nabi yang lain sudah selesai, bahkan mukjizat Nabi Muhammad yang lain sudah selesai seiring dengan wafatnya beliau. Tidak ada lagi bulan yang turun ke bumi untuk bersyahadat. Tidak ada lagi yang berkomunikasi dengan binatang dan lain sebagainya. Tapi mukjizat Al-Quran itu terus terungkap. Salah satu di antaranya adalah mukjizat bayaniyah, keindahan bahasa dan materi ilmu pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Dulu orang Quraisy itu bukan ilmuwan. Mereka terkesima ketika mendengarkan Muhammad melantunkan Al-Quran karena keindahan bahasanya. Maka Allah tantang mereka, para pujangga dan sastrawan Arab tersebut, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Bila kalian meragukan kebenaran Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, maka silakan buat Al-Quran tandingan, hanya satu surat saja seperti surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Silakan pilih surat mana saja. Dan tentu kecenderungan orang yang menantang adalah mencari penantang terlemah. Semuanya akan berusaha untuk mencari tantangan yang terlemah, tapi tetap ingin ada penantang. Maka aneh apabila ada orang berlomba tidak ingin ada penantang. Maka orang bertanding main bola, mereka tidak akan bangga bila main bola itu menang karena lawan tidak mau bermain. Sama seperti politik, rasanya malu kita bertanding di bidang politik bila lawannya hanya kotak kosong saja. Maka ada iklan rokok, laki tanding bila sebanding. Jadi kalau hanya melawan kotak kosong, jangankan kalah, menang saja kita malu, tidak patut dirayakan. Maka disuruh silahkan cari satu surat dalam Al-Quran dan buat yang sebanding dengannya. Dan surat Al-Quran yang paling pendek itu adalah surat Al-Kautsar. Dia hanya terdiri atas 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dan sampai sekarang tantangan itu masih berlaku. Allah bukan hanya menantang orang Quraisy. Kalau kalian bisa bekerja sama dengan jin dan bisa saling melihat kasat mata, silakan kerja sama. Sampai hari ini tidak mampu. Jin sangat punya kepentingan untuk menjawab tantangan ini agar manusia meragukan kebenaran Al-Quran. Tapi bahkan jin pun tidak mampu sampai hari ini. Itu baru dari sisi mukjizat bahasa. Maka sangat indah bahasa Al-Quran. Dibuatlah peraturan khusus, mulai dari cara menulis sampai dengan cara membacanya menjadi sangat khusus. Sekalipun kita terampil imla, menulis bahasa Arab, didikti kita tulis dalam bahasa Arab, tapi yakinlah Al-Quran tidak bisa ditulis dengan qawaidul imla. Al-Quran itu harus ditulis dengan rasama Utsmani. Kenapa? Karena untuk membacanya harus dengan tulisan yang bisa dibaca oleh 7 qiraat. Ada contoh sederhana, silakan cek itu yang punya mushaf di dekatnya atau yang punya aplikasi mushaf Al-Quran di HP-nya. Mulai dari surat Al-Fatihah saja. Pada ayat Maliki Yaumiddin, lazimnya orang yang baca panjang tentu ada alif. Maliki Yaumiddin. Tapi coba lihat, ada enggak alif pada Maliki Yaumiddin? Tidak ada. Kenapa? Karena Maliki Yaumiddin harus bisa dibaca oleh orang yang berbeda cara baca. Maka ada yang membacanya panjang, seperti kita yang bermazhab Syafi'i, Maliki Yaumiddin. Dan juga bisa dibaca oleh orang yang membacanya pendek, seperti dalam mazhab Maliki. Maliki Yaumiddin, seperti pada surat An-Nas.
Qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas, malikin nas, ilahin nas. Maka malikin nas bukan malikin nas. Tapi pada Fatihah maliki yaumiddin. Khusus di Aceh Besar beda sedikit iramanya. Maliki yaumiddin. Nah, bukan ma, maliki yaumiddin. Itu ciri khas kita. Maka ada perintah khusus. Iqra'ul Qur'ana biluhunil arabiyyah. Bacalah Al-Qur'an itu dengan dialek orang Arab. Nah, kita senang menganeksasi dialek orang lain. Maka bahasa Inggris pun ikut logat bahasa Indonesia, bertutur bahasa Indonesia pun ikut logat bahasa Aceh. Ditanya, you can speaking English? Little sih I can. Nah, kita mau sih dalam bahasa Inggris. Nah, ketika bertutur dengan bahasa Indonesia, terbawa bahasa Aceh. Entah apa entah. Nah, jadi entah apa entah bahasa Indonesia. Ya, hanya terjemahan bebas. Aleh puhum, entah apa entah. Kayak gitu bahasa Indonesia ya. Maka begitu pula ketika membaca Al-Quran, terbawa kebiasaan kita. Maliki yaumiddin. Itu contoh sederhana. Maka ada kemukjizatan di dalam Al-Quran. Untuk membacanya pun diharuskan mengikuti langgam tersebut. Sehingga secara khusus Allah Ta'ala mengingatkan untuk membaca Al-Quran tersebut. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu secara murattal. Apa arti murattal? Ditafsirkan oleh para ulama, ahli tafsir, ay mujawwadan, bertajwid. Wajib baca Al-Quran dengan bertajwid. Orang yang membaca Al-Quran tidak bertajwid itu berdosa. Maka belajar tajwid hukumnya fardhu ain. Berdosa orang yang membaca Al-Quran bila tidak bertajwid. Tidak wajib untuk belajar tajwid apabila tidak membaca Al-Quran. Dan tidak ada orang Islam yang tidak wajib baca Al-Quran. Setidak-tidaknya mereka wajib membaca Fatihah sehari semalam 17 kali. Kecuali bila tidak wajib sholat. Kenapa tidak wajib sholat? Karena tidak menjadi mukallaf. Kenapa tidak mukallaf? Oh, ada salah satu syarat pada mukallaf itu tidak terpenuhi. Karena mukallaf ada 3 syarat. Islam, baligh, berakal. Kalau ditanya, kenapa tidak baca Fatihah? Kenapa tidak sholat? Oh, saya bukan Islam. Enggak mungkin. Kenduri mulut kenyampun. Kenapa tidak sholat? Belum balik. Mana mungkin anda untuk tamat SD? Maka tinggal satu kemungkinan lagi. Kenapa tidak sholat? Tidak berakal. Maka patut dipertanyakan, kenapa tidak berada di rumah sakit jiwa? Urung pungo. Ini contoh sederhana. Maka tetap wajib belajar tajwid minimal untuk membaca Fatihah. Jadi ketika Allah turunkan Al-Quran, maka kita diajarkan berpikir terstruktur dan berkomunikasi secara terstruktur. Kita perhatikan contoh sederhana. Ketika Allah perintahkan kita untuk makan, maka ada aturan sederhana. Yang pertama aturannya makanan itu harus halal. Dan yang kedua makanan itu harus bergizi. Nah menariknya, di dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah Ta'ala pertama kali menyuruh makan dengan adabnya, disinggung tentang halal dan thayyib. Dalam Al-Baqarah ayat 168 kalau tidak salah. Apa yang paling menarik? Perintah makan makanan yang halal itu tidak terkait dengan agama. Itu terkait dengan manusia. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah apapun yang terdapat di bumi, syaratnya 2. Yang pertama halal dan yang kedua thayyib. Thayyib itu mulai dari gizinya sampai cara penyajiannya.
Halal itu mulai dari zatnya sampai dengan cara mendapatkannya. Maka para ulama sepakat, haram bagi kita orang Islam memberi makan najis kepada orang non-muslim. Jadi jangan mentang-mentang tamu yang datang ke rumah kita non-muslim, orang kafir, alah burung kafir, ke manuk mati baru dari guna juga. Bangkai ayam. Jadi begitu tamu datang, tiba-tiba kita melihat istri di dapur sedang menggoreng ayam. Kita tanya, dari mana ayam? Enggak pernah kita menyuguhkan ayam. Tadi saya lihat ada ayam mati di jalan. Mengingat karena tamu kita ini bukan orang Islam, maka saya goreng, kita kasih ke tamu. Haram memberikan makan yang najis kepada manusia. Kenapa? Karena syarat makanan halal itu bukan agama, tetapi manusia. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Beberapa ayat kemudian, pada ayat 172, ketika Allah menyapa orang-orang yang beriman, Allah tidak lagi mengangkat tema tentang halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik yang telah kami rizkikan kepada kalian. Ketika Allah menyebut orang beriman, Allah tidak lagi mengangkat isu halal. Kenapa? Karena perkara halal sudah selesai di tingkat kemanusiaan. Maka pada orang beriman ada arahan yang berbeda. Apa itu? Makan yang baik-baik, tapi jangan lupa bersyukur. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bayangkan indahnya bahasa Al-Quran, terstruktur kerangka berfikirnya. Celakanya ketika kita menjalankan syariat Islam, pola pikir kita tidak terstruktur. Sudah 40 tahun yang lalu, ketika Profesor Dr. Ibrahim Hasan MBA menjabat sebagai Gubernur Aceh, sudah ada pergub bahwa setiap anak Aceh yang tamat SD disyaratkan melek huruf Al-Quran, bisa baca tulis Al-Quran. Itu 40 tahun yang lalu, saya masih SD, tahun 80-an. 80 tahun yang lalu. Tapi setelah 30 tahun berlalu, 20 tahun berlalu, dideklarasikan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Tiba-tiba untuk calon kepala daerah di Aceh dites baca Al-Quran. Ini kan nggak punya kerangka berpikir, mundur ke belakang. Maka tidak aneh lagu-lagu yang berkembang di kita pun nggak logis. Termasuk yang dinyanyikan oleh anggota DPD RI dalam Syurga Namun Hayati, tempat musuci Adam dan Hawa. Suatu majib imun hayati dibuka kunci pintu syurga. Itu analogis. Mun hayati dalam syurga, pintu syurga mengunci. Untuk buka kunci pintu syurga, jib imun hayati. Mereka kan dah buka pintu boleh baru ada jib. Ini kan jib ile baru tiba ulu aja buka dalam pintu. Maka harusnya tes baca Al-Quran itu bukan untuk calon pemimpin Aceh. Dan tidak ada urgensinya pandai baca Al-Quran dengan pandai memimpin. Di Eropa itu para pemimpinnya luar biasa hebat-hebat, tapi nggak ada yang bisa baca Quran. Demokrasinya berjalan luar biasa, walaupun masih ada cacat-cacatnya. Ekonominya maju, peradabannya maju, semuanya maju. Tapi mereka nggak bisa baca Al-Quran. Nggak ada urgensinya baca Al-Quran dengan kepemimpinan. Tapi yang ada kaitannya dengan kepemimpinan adalah kemampuan untuk memahami Al-Quran. Paham? Betapa banyak orang yang sudah hafal Al-Quran. Tapi coba tanya, paham nggak mereka? Ini nauzubillah. Banyak orang yang hafal Al-Quran, tapi mereka tidak paham. Maka Allah sindir orang-orang yang seperti ini. Mathalul ladzina hummilut taurata kamathalil himari yahmilu asfarah bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah. Perumpamaan orang-orang yang telah kami turunkan Taurat, mereka membaca Taurat, mereka menghafal Taurat,
Kamatsalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa kitab. Maka ada ungkapan orang tua di Aceh, lagi keledai gulam kitab. Dia bawa kitab, tapi dia tidak tahu apa isinya. Kita hafal Al-Quran, tapi kita tidak tahu apa isinya. Hanya hafal saja. Lagi Cina dengar itu, manggo-anggo oleh, pui pegah, wallahu a'lam. Maka tidak ada urgensinya membaca Al-Quran dengan kepemimpinan. Kita buat tes untuk calon kepala daerah di Aceh yang bersyariat Islam untuk membaca Al-Quran. Dan ingat, itu bukan baca Al-Quran. Itu hanya membaca tulisan Arab. Kalau baca Al-Quran, yakinlah dia wajib bertajwid. Lalu kita pertontonkan ke seluruh dunia. Ketika kepala daerah lain yang tidak bersyariat Islam, mereka sudah hafal Al-Quran 30 juz. Dan calon kepala daerah di Aceh yang bersyariat Islam hanya disuruh membaca juz ke-30, itu pun terbata-bata. Yang bangga alamnya. Maka tidak aneh, pada musabaqah tilawatil Quran kemarin, tidak ada seorang pun wakil Aceh yang juara tilawatil Quran. Tidak ada yang juara tilawah. Juaranya hanya juara hafal Quran, juara fahmil Quran, juara syarhil Quran. Dibaca kan? Kenapa? Representasi dari para pemimpinnya. Maka tidak aneh bila pada MTQ kemarin prestasi Aceh alhamdulillah bertambah. Dari sebelumnya kita peringkat 8, MTQ kemarin naik menjadi peringkat 12. Alhamdulillah. Enggak bangga deh. Yang kau likut 8 nya ke I 12. Mungkin ke I 16, I pokoknya betul. Tapi untuk olahraga PON kita habis-habisan. Dari sebelumnya peringkat 17, sekarang alhamdulillah peringkat 6. Itu anomali cara berpikir kita. Lalu kita lihat anomali yang lain. Untuk yang juara-juara di PON itu bonusnya luar biasa. Dielu-elukan. Tapi yang ikut musabaqah anak-anak kita asli dari Aceh, bukan naturalisasi dari daerah lain. Bahkan kita nggak tahu bahwa mereka sedang bertanding di sana, sedang mengharumkan nama Aceh. Mereka berangkat sendiri, pulang sendiri. Nggak ada tim yang mengantar, tidak ada tim yang menjemput. Nasib mereka mirip-mirip J Langkung. Datang tadi undang, pulang tadi antar. Nggak ada bonus. Tapi untuk yang juara PON, rata-rata naturalisasi, nyoba beraya ke hadiah. Maka nanti kalau pemimpin-pemimpin ini meninggal dunia, buat saja lapangan PON di atas kuburannya, jangan buat balai pengajian. Yang kualitas pemimpin gedenya. Nauzubillah. Maka kita tidak pernah berbangga dengan syariat. Kita hanya singgung syariat itu sebagai bahan kampanye saja, peduli syariat. Yang kita perjuangkan semua tentang fisik. Maka syariat pun baru menarik kalau ada proyek fisiknya. Membangun balai pengajian, membangun pesantren, bukan membangun pemahaman. Nauzubillah. Ini anomali. Kenapa? Karena para pemimpin kita bukan pemimpin yang berpikir tentang syariat, tapi bagaimana menjadikan syariat itu sebagai anak tangga untuk kepemimpinan. Padahal khilafah di dalam Islam, kepemimpinan di dalam Islam adalah untuk bagaimana hukum-hukum Allah itu bisa berjalan dengan baik. Maka hari ini ketika kita dalam nuansa peringatan Maulid, seharusnya kita mendapatkan arahan dari guru-guru kita, khususnya yang duduk di kursi MPU. Kalau peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia selalu ada tema yang berganti setiap tahun, maka seharusnya peringatan Maulid itu juga ada tema yang berganti setiap tahun. Ada perbaikan-perbaikan nilai keteladanan akhlak. Tapi Maulid ini hanya berjalan begitu saja, seolah-olah tidak ada panglima di bidang syariat. Bagi kita suksesnya Maulid hanya apabila kita buat kenduri, tamu yang datang antri. Meraya-raya apa gak Maulid? Alhamdulillah gampung kamu Maulid tunyo nati lemo tribene. Jame yang ja antri sampai yang dimai pejuhu. Kita bangga dengan kolosal. Bukan substansi. Pertanyaannya, apakah Nabi diutus hanya untuk makan-makan saja? Tidak. Nabi diutus ada satu misi,
Dan misi itu beliau buat pengakuan sendiri. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bukan lagi mengajarkan akhlak, tapi menyempurnakan akhlak mulia. Apa makna menyempurnakan? Yang kurang ditambah, yang lebih dikurangi. Karena akhlak itu di tengah-tengah. Tidak naik ke atas, tidak turun ke bawah. Makanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab beliau Al-Fawaid menyampaikan, akhlak itu di tengah-tengah. Orang yang dermawan, dermawan itu di tengah-tengah. Enggak naik ke atas menjadi boros dan tidak turun ke bawah menjadi pelit. Orang berani, berani yang dipuji itu di tengah-tengah. Tidak terlalu berani menjadi nekat dan tidak kurang berani menjadi pengecut. Orang yang jujur itu di tengah-tengah. Tidak terlalu jujur menjadi lugu dan tidak hilang jujur sehingga menjadi pembohong. Tetap kita diajarkan kesederhanaan dalam segala sesuatu. Sampai datang akhir zaman, kita menjadi berlebih-lebihan dalam segala sesuatu. Maka kita diajarkan, kunna qaumun la na'kulu hatta najua, fa idza akalna fala nashba. Kita ini adalah komunitas orang-orang yang tidak makan kecuali ketika lapar, dan bila kita makan, kita berhenti sebelum kenyang. Tapi ketika peringatan Maulid Nabi, etika makan ini dilanggar. Enggak sempat lapar sudah makan lagi. Enggak sempat berhenti, bahkan sudah kenyang takat lagi. Maka peringatan Maulid kita tidak ada arahan. Bayangkan dalam satu hari di satu kampung ada banyak rumah yang buat kenduri dan kita diundang di semua rumah. Itu jangankan kita berpikir dulu dengan membawa tentengan, datang tangan kosong saja lenggang kampung goyang kerawang masalah bagi kita. Ini pegat mulut di Kampung Cerih. Ada kawan-kawan yang di Kampung Cerih buat kenduri. Belet hak limong buah rumah matang keturi dan balik limong buah rumah undang let. Ini Ustaz urapulan akan beri mulut langkah rumah. Ban limong buah rumah buca ura undang. Ada nak pegat bu bengah tiga boleh buat tiga malam tiga je dah bagi. 5 rumah. Kalau satu rumah saja menghabiskan waktu setengah jam, 30 menit, kali 5 rumah, 150 menit. 150 menit. Betul, 2 jam setengah bucak urang. Tapi ini silaturahmi puasa. Lo menyakan duri mulut, pegang silaturahmi melimong petih. Justru banyak silaturahmi yang putus gara-gara kenduri mulut. Hari pertama kenduri maulid kemarin, Senin tanggal 16 September. Saya diundang oleh seorang kawan masuk ke WA. Saya konfirmasi, insya Allah hadir. Itu di daerah Ajun. Bayangkan dari Cekeung lonjak Ajun khusus untuk kenduri maulid. Jika lupa siap, anda pejauh bocah uro, kata pegah bauri nang bemagun. Saya salat zuhur di sini, berangkat menuju lokasi. Saya bayangkan, ini sudah perbaikan gizi. Kata stel perut, bumangat kata om, berugo sakra 3 kilo. Sudah sampai ke lokasi, mulai timbul kekacauan. Kenapa? Karena di jalan yang diberikan di tag lokasi di share ke saya itu, ternyata beberapa rumah buat kenduri. Nyangka kalau nyata rumah kenduri. Rumah mana yang mengundang saya? Saya turun untuk bertanya, semua rumah itu saya kenal. Dan masalah yang kedua, saya parkir di mana? Karena tidak ada lokasi parkir. Kita parkir di depan rumah orang lain, belum tentu rumah itu yang mengundang. Menandakan, tanya hom jak aku, renjak rumah belah deh. Menyebelah deh nejak idih budang motor. Kita lagi rumah kat di Panayung. Menyekedih nejak idih budang motor. Nyan haik ketikir dia. Andai kata kenduri itu diatur, dibuat terstruktur, dalam satu hari di satu kampung hanya satu rumah yang buat kenduri. Oh ini ada banyak kakak yang membuat kenduri, dibagi. Ada 90 hari pelaksanaan maulid. Ada 90 kakak, bagi setiap hari ada kenduri maulid. Siapa yang diundang? Yang sholat berjamaah di masjid. Sampaikan saja ke beberapa imam masjid dan imam basah. Pak, saya besok di rumah ada kenduri maulid. Tolong umumkan kepada jamaah salat zuhur, setelah salat datang ke rumah makan siang bersama. Kan enggak ada. Itunya dari masjid tajak ke kenduri. Anak pikiran tajak bersaka dari masjid. Mamnya dari rumah anda tadi je tapi malir.
Dan tijiknya yang pertama menurut kenderaan. Tajak dengan tapak ke tengah kilo, tajak dengan tangan 1 kilo, tajak dengan Honda 2 kilo, menyongong motor 4 kilo. Yang tergantung pejabatan, menyo kecil 1 kilo, menyo camat 2 kilo, mau menyo wali kota 1 kilo, 4 kilo. Maka yang musibah waktu mulut menang juga awak politik. Habis ya. Biayanya membengkak. Maka nauzubillah. Ini menjadi masalah bagi kita. Andai kata diatur, dibuat terstruktur, setiap hari dalam satu kampung ada satu rumah yang buat kenduri, yang diundang orang yang sholat berjemaah di masjid, maka tercapai harapan para ulama. La ta'kulu illa min taqiyyin wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyyun. Jangan kalian makan kecuali dari hidangan orang-orang yang bertakwa, dan jangan sampai makanan kalian dinikmati kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Maka saya beberapa kali saya buat kenduri di pesantren di Cekung. Hampir tidak pernah saya mengundang orang atas nama pribadi. Tetap pengumumannya di masjid. Saya buat kenduri maulid di Cekung. Saya sampaikan kepada panitia masjid Baitul Salihin. Tolong sampaikan kepada jemaah hari bulan ada kenduri. Terakhir saya buat kenduri itu anak saya syukuran khitanan, kemudian adik saya walimatul urus. Sampai 3 hari menjelang kenduri saya masih bingung. Banyak kawan-kawan yang belum saya undang. Orangnya saya kenal, namanya saya nggak tahu, nomor HP nggak ada, alamat nggak tahu. Maka memang tu, yang menyelih tebal kenduri yang ada undangnya. Nabut, ada perih bagi kopi. 2 buah, 5 rebah, 8 begah. Itimplak dengan diurang. Maka akhirnya saya hubungi beberapa jemaah, komunitas jemaah subuh. Terakhir Ustaz Zul Arafah. Hari Sabtu, kendurinya hari Senin. Ustaz, besok di mana safari subuh? Ahad. Dijawab oleh beliau di Masjid Subul Salam Pungai Blangcut. Tolong sampaikan ke jemaah, mohon kesediaan dan kelapangan bagi yang punya kelapangan waktu untuk datang ke Cekung hari Senin, ada kenduri, perkawin adik, lembu sunan. Beliau terhenti sebentar. Lalu beliau sampaikan, tapi jemaah saya ramai Pak Ustaz. Neput rok Bandung. Truk kedih Cekung menyonabu ke pajak, hanabu di JP, menyohana geduk-duk undang. Yang penting silaturahmi. Maka beliau sampaikanlah. Alhamdulillah hadir semuanya. Walaupun persiapan terbatas, ternyata lebih bu sampai pohlai mentong liu. Karena jam yang pikir ajinya tengku becu presiden ambil liu hadap becu. Kenapa? Karena inti dari silaturahmi, dari kenduri-kenduri ini adalah silaturahmi, bukan makan-makan. Itu nyanyi kongkong orang dek dah perlihat jauh Cekung ya pejubu. Kita hanya perlu silaturahmi. Maka saya kesal ketika datang ke tempat kenduri, duduk di lokasi acara tidak bisa berkomunikasi. Bahkan itu gak konser dah. Musik beberaya. Itu yang kena dapat hawa tengah peh-peh. Truk waktu kenduri mulut, hana musik, cuma selawut beberaya. Kakak duduk nak pejubu kena dapat hawa lagi orang pemilih laut berhawa. Kiban, sehat kan? Ini pertanyaan sih, apa acara ada? Maka kalau hanya sekedar untuk mendengar musik, kita nggak perlu datang ke tempat kenduri. Yang diinginkan pada kenduri tersebut, orang bisa hadir terhubung untuk silaturahmi. Maka ada adab-adabnya. Musik itu sekedar untuk mengisi kekosongan. Balik murno lah buat Telkomsel. Waktu tengah berhabar ubut musik, waktu hanya berhabar rayut musik. Ini tengah ada berhabar dengan rayut musik. Menai piyuh musiknya lapang linyungnya. Maka ada adab. Apa adabnya? Kalau ada kelapangan waktu datang, tidak perlu berpikir untuk bawa gula, bawa tentengan, bawa amplop, datang saja. Karena kenduri itu menyedekahkan makanan, bukan menjual makanan. Berkomunikasi, duduk berkahabat. Setelah selesai makan, bubar. Maka kemarin saya datang menghadiri kenduri maulid seorang kawan di sebuah pesantren. Begitu saya datang, saya duduk di tempat penerimaan tamu dengan beliau. Beliau agak sedikit gelisah. Oh, makin balik hani weh lawaknya itu. Rupanya hidangan utama meja-meja utama tersebut di-booking oleh beberapa orang untuk rapat keluarga. Tajak bahkan durigop dapat rapat keluarga ada. Tajak bahkan durigop dapat rapat politik dengan tim Sehro. Dia makan kacau habut. Ada tamu yang lain yang sedang antri perlu tempat duduk. Kita buat acara pribadi. Itu menunjukkan bahwa etika kenduri belum masuk ke kita.
Fa idza ta'imtum fantashiru, kalau kalian sudah selesai makan maka bubarlah, minta izin. Jangan berlama-lama kecuali keadaan memungkinkan. Sudah jam-jam 3 ke atas enggak ada lagi tamu, baru kita duduk tenang. Tapi nyo mentang tengah ramai jami poh 12 poh sah tengah ramai jami dan tadu oh tak melemak nak kira tak chatting-chatting kira tengah tengah kadang-kadang 4 ada padu sah. Apa masalah kita? Ternyata maulid bagi kita tidak ada sama sekali perbaikan akhlak. Maka Nabi mengingatkan, inna likulli dinin khuluqan. Riwayat dari Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib dan riwayat dari Anas bin Malik. Inna likulli dinin khuluqan. Sesungguhnya setiap agama itu mempunyai standar akhlak. Wa inna khuluqal islami al-haya. Dan sesungguhnya akhlak Islam itu adalah malu. Maka harusnya Aceh kita punya PR tentang meningkatkan akhlak malu ini. Tapi hari ini kenduri maulid hanya untuk besar-besar kenduri, bukan untuk menumbuhkan akhlak. Maka harusnya ada pesan yang disampaikan di dalam peringatan maulid tahun ini, kita gemakan tentang rasa malu. Karena kita sudah kehilangan malu. Harusnya kita angkat kembali isu tentang malu. Nyan wate jak jep kupi pedang motor begat. Bek punggung motor bat tengah jalan male dikala lekau. Nyan wate taduk jep kupi tak pegah haba bersopan. Bek raya-raya tak tu male dikala lekau. Maka angkat kembali narasi tentang malu ini. Begitu kita mau duduk dengan kawan-kawan yang sudah eksis di meja tersebut, dia lihat dulu kira-kira malu enggak kita duduk di tempat tersebut. Oh nyom majelis mupat, bek duduk dia male. Apakah nak duduk dalam male? Kita biasakan kembali menyebutkan kata malu. Karena sekarang kita hidup di tengah-tengah komunitas masyarakat yang sudah tidak punya malu. Komunikasi di dunia nyata, apalagi di dunia maya, melimong dan namanya, inam laganya nagam menang. Maka kita angkat kembali isu tentang malu. Maka Nabi walaupun tidak pandai membaca, walaupun tidak pandai menulis, beliau berhasil menjalankan pendidikan, mereformasi umat manusia. Kenapa? Karena modal yang beliau jalankan adalah malu. Tapi hari ini Aceh menjadi bangsa yang paling tidak punya malu di dunia. Tidak punya harga diri. Maka saya di pesantren Ceteung, saya jaga harga diri saya. Saya punya standar. Yang masuk lingkungan pesantren saya harus menutup aurat. Yang masuk rumah saya harus lepas sepatu dan lepas sandal. Maka ketika beberapa hari yang lalu saya sedang cuci mobil, tiba-tiba ada mobil yang masuk, saya biasa saja. Ketika selesai, terlihatlah di kursi depan kantor itu ada seorang laki-laki badannya besar dan gempal dengan celana pendek sedang main HP. Saya tidak melihat wajahnya dulu, saya lihat badannya. Kami itu lu puntung lam dayah ke. Ketika intonasi suara saya sudah mau naik, tiba-tiba terlihat wajahnya imut-imut. Rupanya masih anak kecil. Tapi tetap itu standar saya. Maka dengan suara agak sedikit keras intonasinya, dek, aduk nama tahun. Kenapa? Karena walaupun anak kecil, di pesantren saya tidak ada anak kecil yang pakai celana pendek. Anak saya yang paling kecil baru berusia 4 tahun. Dia lahir 29 Februari tahun 2020. Tapi dia malu keluar pintu rumah apabila tidak pakai celana panjang. Nyatanya, oh tetanya nganu raya anu katanya. 2 puntung. Kiban tesok lu panjang ba anu meyah je mentang 2 puntung. Bahkan hana balik. Maka saya terapkan standar itu. Datang berkunjung ke pesantren saya, pejabat selevel menteri, Kepala OJK RI, Pak Wimbo Santoso, untuk meresmikan BWM, Bank Wakaf Mikro. Datang kawan-kawan dari OJK Aceh, bertanya, Ustaz, biasanya beliau sebelum masuk ke acara, ada ruangan untuk singgah dulu. Saya bilang, enggak apa-apa, singgah saja masuk ke rumah saya. Kawan-kawan dari OJK agak sedikit sulit untuk memilih kata yang tepat. Maka dengan sangat-sangat serba salah mereka katakan, minta maaf sekali Pak Ustaz. Saya kenapa? Minta maaf sekali Pak Ustaz. Boleh enggak kira-kira nanti kalau beliau masuk rumah, beliau tidak buka sepatu? Itu yang enggak boleh Pak. Enggak Pak Ustaz, nanti kami bawa karpet dari kantor supaya rumah Pak Ustaz jangan kotor. Saya jawab, ini bukan tentang kotor. Saya tahu sepatu pejabat itu enggak kotor. Tapi ini tentang harga diri saya sebagai wali kota Ceku. Masa orang lain buka sepatu, begitu datang ketua OJK tidak buka sepatu.
Kalau beliau tidak bisa buka sepatu, kita buat ruangan lain. Menjaga harga diri kita. Tapi pemerintah Aceh tidak punya harga diri. Begitu berlangsung pun, maka syariat dalam mode off. Hana syariat melima. Maka saya baca sebuah kisah ketika Soeharto berkuasa. Jenderal Muhammad Yusuf menjadi Panglima ABRI sebelum berubah menjadi TNI. Ada pengusaha nasional Lim Swee Yong. Dengan celana pendek dia masuk istana negara. Tapi Soeharto tidak keluar. Mungkin dia kesal juga melihat ada orang yang tidak menghargai institusi negara. Mungkin beliau yang telepon Panglima ABRI. Maka datang Jenderal Muhammad Yusuf melihat ada orang mata sipit duduk di dalam istana negara dengan celana pendek dengan sikap yang tidak sopan. Langsung disuruh berdiri dan ditempeleng mukanya. Kau masuk mari lagi pakai celana pendek ini, ku tembak kepala kau. Hana biak permen yang kolega Soeharto. Kenapa? Harga diri sebuah lembaga. Tapi Aceh yang bersyarat Islam sama sekali tidak dijaga kehormatannya oleh para pemimpin Aceh. Semua orang bebas celana pendek, laki-laki dan perempuan. Nah, Malay pemimpin Aceh? Malay tak. Maka kalau sudah tidak malu, apa kata Nabi? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu sudah tidak punya malu, berbuatlah suka-suka. Maka Aceh negeri yang tidak bertuan. Kajet pemimpin gubernur dan perangkatnya hana Malay. Medih MPU ke Malay? Tidak ada suara dari MPU. Mungkin MPU hana Malay di Aceh. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mari kita bangkitkan kembali rasa malu. Kita mulai dari diri sendiri. Ibda' binafsika summa biman ta'ulu. Mulai dari dirimu dan dari orang-orang yang kepentingannya ada dalam kekuasaan. Begitu diundang kenduri maulid, lihat dulu rumah yang kita datangi. Sesuai enggak dengan standar kita? Kalau terlihat di rumah itu anggota keluarganya pakai celana pendek, ada akan dibatalkan lagi pulang dulu. Tunjukkan bahwa kita tidak suka. Maka suatu hari saya diundang pengajian subuh. Setelah pengajian subuh diajak ke sebuah warung kopi. Kalaulah bukan karena malu kepada orang yang mengajak, sungguh saya memilih untuk pulang saja. Karena di warung tersebut ternyata pelayannya yang laki-laki pakai celana pendek. Karena hana fikir, bak fikir hana mangat ngurung pakat, kakak duduk tadi. Itanya sibuk dah fikir hana mangat. Ikut mangat tadi. Maka kita mulai dari diri sendiri, dari lingkungan yang terdekat. Kalau ada yang undang maulid, bila tidak menghargai syariat, maka abaikan saja. Sebab di dalam aturan adab menghadiri kenduri, gagal hukum wajib. Tidak jadi wajib menghadiri walimah apabila di tempat walimah tersebut ada kemaksiatan yang tidak berubah dengan kehadiran kita. Maka tidak wajib lagi menghadiri kenduri yang kenduri itu tidak sesuai dengan standar syariat. Mari kita mulai dari hal-hal sederhana ini. Mudah-mudahan perubahan itu akan datang dengan segera. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian kajian kita di pagi ini, dan ini disediakan kenduri. Ini yang menyediakan orang-orang yang bertakwa dan kita yang menikmatinya bertakwa. Dan saya perhatikan dalam masjid ini nggak ada yang pakai celana pendek, kecuali nanti saat keluar dari masjid itu banyak yang celana pendek. Karena pemimpin masjid ini tidak punya harga diri. Andai kata saya jadi imam cik masjid ini, nyanyi pun berkah. Tapi apa boleh buat, kalau di lingkungan rumah Allah saja tidak mampu kita tegakkan syariat, jangan berharap di tempat lain kita akan mampu melakukan. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.